Truk kecil sadar jatuh cinta pada gadis di dekatnya. Ia kedipkan lampu depannya keras-keras menarik perhatian, tapi gadis itu tak tahu. Truk kecil hanya bisa paksa gulirkan ban. Ia ingin lari ke depan gadis menyatakan cinta, tapi ban belakang lepas. Ia hanya bisa sedih di tempat. Saat truk naik, pekerja siap hancurkan truk bekas jadi besi tua. Melihat cakar besar dingin, membuat truk kecil gemetar. Sebentar lagi giliran dia. Truk kecil tahu gadis itu satu-satunya harapan hidupnya. Ia terus bunyikan klakson, coba tarik perhatian gadis. Tak disangka, walau gadis berjalan ke truk kecil, gadis itu malah suka nisan kecil di depan truk kecil. Truk kecil langsung lemas. Saat cakar besar mengangkatnya, truk kecil hanya bisa sekuat tenaga kepakan sayapnya berjuang terakhir. Tepat saat lewat, di atas nisan kecil, cakar besar tiba-tiba lemah, membuat truk kecil jatuh menimpa dan meremukkan nisan kecil. Kali ini gadis tak punya pilihan lain. Di tempat sampah, hanya truk kecil bisa ia pilih. Bos juga tak punya. Lain hanya menjual truk kecil itu seharga 9,9 pada gadis itu. Truk kecil yang hidup lagi itu sangat senang. Begitu gadis duduk di kursi, truk kecil mengirim surat cinta yang sudah ditulisnya lewat loker tambahan ke gadis itu. Karena tak ada tanda tangan, gadis itu tak tahu ini hadiah truk kecil. Lalu, gadis itu masukkan kunci mau pulang, tapi sebelum injak gas, truk kecil menyala sendiri, pamer keahlian tanpa perlu pedal gas. Truk kecil yang bisa melaju kemana saja, hanya dengan pegang setir, sungguh menakuti gadis itu. Gadis itu kira sentuh barang kotor, truk kecil kira goyang setir itu cinta, jadi ia melaju sangat kencang. Membawa gadis ke bengkel, hampir menabrak bos bengkel Jack, sampai ia hampir pingsan. Setelah perbaikan singkat, Jack menyarankan tes jalan. Jack, di kursi penumpang, meminta truk kecil itu, menciptakan bayangan kembar, bergoyang naik turun di jalan seperti kuda liar lepas kendali, mencoba melempar Jack. Jack juga merasa mobil ini temperamennya besar, jadi ia bilang akan bawa truk kecil ke pameran mobil untuk tingkatkan konfigurasi. Truk kecil, begitu dengar mau dibelikan perlengkapan, truk kecil langsung angkat moncong, ngebut di jalan bareng Jack dan gadis itu. Tapi, setiba di pameran mobil, gadis itu tak nyaman karena penuh mobil mewah, hanya dia bawa mobil kecil Reyot. Berkeliaran di sini, mobil ini cuma dibeli 9,9. Gadis itu siap buang truk kecil, tapi truk kecil dengar itu, langsung sembur oli ke arah gadis itu. Gadis itu terpaksa ganti baju balap cadangan. Truk kecil itu menepuk pantatnya dan memasangkan helm. Saat berbalik, dia melihat Carl, juara balap berkali-kali, sedang memberi tanda tangan pada penggemar. Dia kira gadis itu penggemar, lalu ikut tanda tangan di helmnya. Setelah selesai, Carl mengeluh belum pernah lihat truk sejelek itu. Mendengar itu, truk kecil langsung menyipitkan mata, berniat membuat Carl membayar. Saat Carl mengobrol, truk kecil itu menggores mobil Carl, jadi seperti kucing belang. Gadis di mobil kaget karena truk kecil itu tidak bisa dikendalikan olehnya. Menghadapi tantangan gadis itu, Carl tak tahan dan memutuskan balapan. Saat wasit kibaskan bendera, truk kecil langsung gas penuh, menyalakan mesin. Kinerja dimaksimalkan, gigi otomatis aktif, injak gas, langsung melesat kencang. Gadis di mobil ketakutan luar biasa. Dia tidak mengerti, dia hanya datang nonton balapan, tiba-tiba bersaing dengan juara balap. Truk kecil itu tidak perlu dikendalikan gadis itu. Gadis ingin rem tapi tuasnya tak tergapai. Carl melihat spion, dia kira truk kecil itu sudah hilang, tapi ternyata truk itu melintas di sampingnya. Carl marah, membanting setir, menabrak truk kecil itu hingga berputar dan berhenti. Tindakan tidak sportif Carl membuat gadis itu marah. Dia langsung mengaktifkan gigi 7, memaksimalkan performa truk kecil. Truk kecil itu merasakan amarah gadis itu, mundur, lalu mengejar Carl yang sudah merasa menang. Carl kembali menabrak truk kecil itu. Tak disangka, truk kecil itu melakukan naga mengangkat kepala, membuat rencana Carl gagal. Kemampuan ini sangat luar biasa di antara mobil berpenggerak 4 roda. Garis akhir sudah di depan. Kecepatan kedua mobil seimbang. Truk kecil itu melompati pagar pembatas jalan. Pemain balap tahu saat mendarat bisa menyemprot nitro untuk akselerasi dan truk kecil itu berhasil menyalip Carl berkat akselerasi saat mendarat dan memenangkan juara. Setelah balapan, gadis itu jatuh cinta pada truk kecil itu. Dia sadar truk itu pasti punya kesadaran sendiri. Di sisi lain, yang kalah, Carl, yang kalah dari truk kecil tua, sangat kesal. Dia memutuskan mengadakan balapan dengan hadiah $100.000 Amerika, berharap mengalahkan truk kecil itu di lintasan. Truk kecil lihat poster balapan, sengaja geber mesin tiup poster ke gadis. Lihat hadiah $100.000, gadis langsung ikut. Pemilik bengkel, Jack yang kuat, juga tertarik. Truk kecil dimodifikasi total. Truk kecil senang sekali. Setelah beberapa hari, truk kecil sayang gadis itu pasti bantu gadis menang. Awalnya dikira, ini balapan pasti menang. Tapi sebelum balapan, Raja Balap Carl, juara 8 kali, diam-diam merusak truk kecil. Tapi truk kecil takkan biarkan dia berhasil. Carl hanya buka kap mesin, langsung kena serangan air seni truk kecil. Carl marah mau hancurkan truk kecil, tapi penutup kap mesin terbang duluan, dia jatuh. Carl pusing tak mengerti kenapa dia bisa dihajar truk kecil. Pemilik truk kecil datang. Carl tarik gadis ke samping, bilang, besok kalau gadis menang, mobil balapnya kasih ke gadis. Tapi kalau gadis kalah, truk kecil jadi milik Carl. Gadis suka mobil balap Carl, langsung setuju jadikan truk kecil taruhan. Tapi truk kecil dengar semua, dia sedih sekali.
Hingga hari kedua, truk kecil masih tenggelam dalam kesedihan akan ditinggalkan gadis itu. Tetapi truk kecil tetap mencintai gadis itu. Saat bendera balap dikibarkan, kedua mobil itu langsung menginjak gas penuh, melaju 100 meter per detik. Kegembiraan gadis akan memenangkan mobil sport meluap di matanya. Kecepatannya hampir sama dengan Carl. Jadi gadis itu meminta truk kecil mempercepat untuk memenangkan mobil sport. Mendengar itu, truk kecil langsung kehilangan kendali. Keinginan memenangkan balapan membuat truk kecil menginjak gas penuh sebelum garis akhir, sengaja kalah. Mobil sport yang seharusnya didapat itu pun melesat pergi. Gadis itu memarahi truk kecil habis-habisan, tetapi truk kecil sudah tidak mau mengatakan apapun, karena kalah atau menang, truk kecil tetap akan ditinggalkan gadis itu. Melihat truk kecil diseret pergi tanpa ampun, barulah gadis itu sadar semua kehormatan yang ia miliki. Bukankah semua dimenangkan truk kecil untuknya? Keesokan harinya, gadis mencari Carl, ingin mengambil kembali truk kecil. Tapi Carl bilang, truk kecil sudah dikirim ikut balap tabrak lari semalam, dan sekarang mungkin sudah jadi besi tua. Saat gadis itu tiba di balap tabrak lari, truk kecil memang sedang dihantam puluhan truk lainnya dengan ganas. Truk kecil yang kecewa itu tak berniat melawan. Saat truk monster masuk, nasib truk kecil itu sudah berakhir. Gadis itu segera masuk arena dan meminta maaf pada truk kecil, berharap dimaafkan dan bisa membalas. Tapi saat gadis itu minta maaf, truk monster langsung melaju ke arahnya. Truk kecil tak mau gadis itu terluka, jadi ia mempercepat laju ke arah itu. Gadis itu melakukan salto belakang ekstrim, menyelamatkan gadis itu kembali ke mobil. Gadis itu kembali ke kursi pengemudi. Truk kecil seolah lupa rasa sakit ditinggalkan, siap membalas. Menghadapi desakan truk monster, truk kecil segera mempercepat laju ke belakang truk monster, lalu menggunakan truk lain sebagai pijakan, melompat ke udara, menekan truk monster hingga hancur, memenangkan lomba. Setelah menang, truk kecil langsung pergi tanpa berkata apa-apa, meninggalkan arena. Hari itu, pembalap utama tim gadis itu tiba-tiba rabun jauh parah, tak bisa ikut semua balapan. Jadi mereka berharap gadis itu bisa membawa truk kecil ikut balapan. Setelah dimodifikasi tim profesional, peningkatan membuat truk kecil yang hampir dibuang itu langsung tampak baru. Saat truk kecil yang serba baru itu memasuki arena, Carl sadar akan adanya pertarungan yang sangat berat. Begitu balapan dimulai, mobil-mobil sport kelas atas melaju kencang, dan truk kecil itu langsung terlempar jauh di belakang sejak awal. Gadis di belakang menyuruh truk kecil mengejar. Truk kecil langsung tancap gas, menyusul barisan depan. Carl meminta timnya menjebak truk kecil. Truk kecil tidak takut, langsung mendongak, memanjat mobil di depan dan menyalip dari atas. Tangki bahan bakarnya bocor, tapi truk kecil harus membuat gadis itu menang, jadi dia tidak peduli kebocoran bensin, kembali tancap gas. Mobil-mobil sport dilewati, balapan tinggal satu putaran terakhir. Di depannya hanya mobil sport Carl. Carl yang kuat bersiap lagi untuk menabrak truk kecil, tapi kali ini gagal. Gadis itu mengurangi kecepatan. Carl tidak sempat bereaksi, langsung menabrak dinding. Mobil sportnya terbalik, kehilangan kualifikasi. Melihat mobil sport Carl memblokir lintasan, truk kecil itu berbelok, memanjat pagar, melakukan aksi terbang di dinding, dan akhirnya menang juara 1. Gadis itu menang, truk kecil itu senang drift liar di arena.